Annyeonghaseyo, perkenalkan gue Yongki Permana Putra dari Universitas Teknik Indonesia, tepatnya ada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer jurusan Informatika. Kali ini gue akan memberikan tutorial cara penginstalasi Flutter pada Windows. Nah, sebelum mulai untuk video tutorial, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Mari kita let's go. Nah, untuk langkah pertama, kita menuju ke website Flutter dan kita klik start. Nah, di sini kita ada tipe instalannya nih. Yang pertama ada Windows, Linux, dan Chromecast. Nah, kali ini kita ingin menginstal di bagian Windows. Nah, di bagian Windows ini pertama pasti ada di bagian spesifikasi. Nah, untuk drive aplikasinya berada di bawahnya. Nah, pertama kita install. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu lagi saya menginstal. Setelah hasil instalan selesai akan muncul seperti ini. Nah, dia sebesar 856 MB. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kita menginstal Git. Nah, untuk Git kita menuju ke for Windows, lalu kita pilih yang sesuai standar lab kalian. Nah, kalau sudah diinstal, nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini. Karena saya sudah menginstal, yaitu di bagian sini Git, jadi saya tidak menginstal. Dan yang terakhir itu Android Studio. Nah, langkah pertama dari setelah kita install Flutter, kita menuju ke drive Flutternya. Nah, sebelum kita mengekstrak, pertama kita buat folder di bagian sistem, yaitu di drive C. Kita buat folder yaitu yang namanya strc untuk menyimpan folder Flutter tersebut. Kita balik lagi ke bagian Flutter, lalu kita ekstrak. Nah, kita ekstrak file, kita ekstrak ke strc. Oke, kita tungguin aja. Karena agak cukup lama, mungkin saya percepat ya. Nah, setelah kita mengekstrak, mari kita cek di bagian strc. Nah, folder Flutternya sudah tersedia. Nah, selanjutnya kita ke Windows, kita ketik edit. Nah, di sini ada tulisannya edit the system environment variable. Kita pencet. Nah, setelah muncul menu sistemnya, kita menuju ke advanced dan ke environment variable. Selanjutnya kita ke patch. Nah, di patch ini kita ingin menambahkan hasil dari yang kita ekstrak tadi untuk memasukkan folder tadi. Nah, di sini kita masuk ke folder bin sesuai arahan. Kita kopikan. Selanjutnya kita balik sini lagi dan kita buat folder baru dan kita juga strv. Oke, selanjutnya kita okekan, lalu kita okekan. Nah, selanjutnya di sini kan kita telah menginstal Git. Nah, di bagian Git ini tinggal kita cukup instalasi saja di bagian Git. Nah, jika ini cara penginstalan, tinggal kalian ikuti saja. Tarik kita yes, lalu ntar kita
Kita next saja, kita next dan next 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 dan terakhir kita install. Nanti akan muncul seperti ini nih sini. Jika kalian di sini ada namanya git. Nah, ini ada git bash, git dan cmd. Nah, selanjutnya untuk di Android Studio itu untuk membuat sebuah patternnya yang ingin kita buat di codingan. Nah, untuk mengecek dari pattern sudah terinstall apa belum, kita di sini menggunakan git. Coba kita ketik git. Di sini kita ketik git bash. Nah, untuk perintahnya itu adalah pattern dokter inv. Enter. Kita tunggu saja. Mungkin agak lama, mungkin saya akan percepat. Nah, ini bisa kita lihat untuk pattern sudah tersedia. Nah, di sini ada tipenya Android Studio. Nah, nanti setelah kalian menginstal Android Studio dan menginstal pattern yang ingin menginstal, akan checklist akan terchecklist secara langsung. Nah, di bagian CMD juga kita bisa buat untuk berita tersebut. Hingga kita ketik aja pattern dokter inv. Nah, mungkin perintahnya akan seperti ini. Karena tadi sudah cukup lama untuk menunggu, mungkin bagian sini agak lebih cepat. Nah, untuk bagian Android Studio itu yang kita install sama, kita buka dulu di bagian Androidnya. Nah, di bagian SDK-nya itu kita install di bagian toolsnya Android SDK Commands, lalu tambahan yang lainnya, dan jangan lupa juga untuk memberikan virtual device yang kita ingin lakukan. Nah, setelah instalasi Android selesai, nanti akan checklist. Jika kalian belum menginstal Android Studio, perintah tersebut tidak akan menjadi checklist, tetapi akan merah seperti ini. Nah, itulah cara penginstalan pattern pada Windows. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di komen, dan kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Sekian dari saya, goodbye.